Hai, welcome back di Panitia Darkroom. Hari ini Raditya apa namanya? Panitia Darkroom. Darkroom. Ya harus begitu. Hari ini gua mendatangi tamu, ya kan biar ada gregetnya. Kalau kedatangan tamu biasa, gua mendatangi seorang tamu. Ada Yes. gue yang jadi tamu sebenarnya. Ya sama aja. Bingung. Iya bingung. Perkenalkan, Panjang. perkenalkan ini adalah Koko Jimmy dari Mood and Sun Halo, Consultant. halo. Dari gantengnya udah tahu kan. Bahwa dia adalah seorang master di bidang gimana caranya menggantengkan orang yang kurang ganteng. Operasi. Operasi boleh Operasi. tapi karena kita dukun, kita jangan menyarankan operasi dong. Berarti tepatnya gini. Gimana? Gimana menggantengkan orang ganteng Hmm. supaya layak seperti orang ganteng? Nah, gitu. Jadi Sedap ya? cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kita kalau kita promoin bedah operasi nanti dokter yang dapat duit. Banyak. Nggak apa-apa, mendingan dukun. Terbaik. Nggak pakai suntik. Tapi kami kita nggak ngobrolin tentang perdukunan kita. Karena penonton gue itu haus dengan cerita horor. Oh. Gue cukup banyak. Cukup banyak karena di usia muda ini kita sudah menjadi begini. Iya. Itu dengan proses yang mengerikan. Panjang. Please berikanlah cerita yang lumayan membuat sulit tidur, woy. Ini yang mencemaskan dulu kali ya. Boleh banget. Jadi dulu waktu pas proses gue masih ngelaku ya, Nah, ada satu ketika jadi gue punya guru tuh kejawen abis bro. wis asik nih, gua nggak ada yang ngerokok. Jadi benar-benar kejawen yang sampai gini, bahkan dia merasa dia harus jadi seorang paranormal itu juga harus ada tandanya. Nah ini gue baru tahu nih kalau dukun-dukun di tanah Jawa, maksudnya ngikutin masih budaya yang pas banget lah gitu ya, masih ngikutin tanah benar-benar ininya. Kayak kalau gue mau duduk, dia bilang itu ada tandanya. Apa gue bilang? Tandanya itu kalau ada sarang rayap keluar dari di dekat tempat tidur gue. Wah sudah belum. Tapi gini, dulunya dia sudah jadi, cuman karena apa ya, dia melanggar sumpah dia, miracle dicabut. Oh, Melanggar sumpah itu cukup ekstrim sih buat laki-laki, nggak boleh zina. oke. Tapi untuk beberapa laki-laki yang hidupnya lurus dan baik-baik saja itu bukan masalah. Bukan masalah, bagi tetap masalah sih kayaknya. Kan maksudnya itu kan desire umumnya laki-laki lah. Umumnya laki-laki. Apalagi dia tuh sakti. Wah itu. Setiap pemilihan kades pokoknya cari dia bro. Ya gokil ya. Ya singkat cerita, kenapa gua tadi ceritain sedikit history dia, karena nyambung ya. Jadi dia selama ini sekarang waktu pas ngajarin gue juga udah ngajarin ini. Wah pokoknya sedih lah ya. Jadi dia, tapi di luar itu semua teori dia tuh semua di sini. Jadi secara kesaktian mungkin sudah ditutup Ya. karena dia melanggar tadi. Betul. Tapi teori waktu dia berproses belajar, dia goks. ingat. Itu disitulah kan gue ditempa kan. Nah, Nah, dia tipikal guru yang agak-agak bahasa aja kekinian tuh random ya. Sebentar ada, sebentar ngilang berapa bulan. Itulah kenapa jadi 8 tahun dia. Kalau nggak mestinya sebentar. Dan singkat cerita, suatu hari dia pernah ngajak gue, Jim, mau ikut kan? Kemana? Di jam 11 waktu itu. Ada mau ritual katanya. Ada. Wah serem nih. Ayo. Akhirnya gue ke suatu tempat. Di sini nggak apa-apa sebut namanya ya? sebut nama nggak apa-apa. Ada namanya itu di daerah Cilongok, namanya Curug Cipendok. Wah itu air terjun, bukan, itu dipanggilnya curug, tapi itu sih menurut gue udah kayak air terjun sih, hampir 200 meter. Gede dong. Gede banget. 2 kali lapangan bola. Nah di situ dia ritual tuh. Pokoknya jalan sono nyampe dia. Nah inilah hebatnya nih. Tuh kalau dibilang padi itu nunduk ya, dia kan hebat kan. Ya. Dia bisa lagi
Berarti untuk buka sebuah ritual tuh sendiri sebenarnya bagus, nggak masalah. nggak masalah. Tapi enggak, dia tetap tungguin kuncinya datang. Yang punya hak tuh tempat untuk buka ritualnya itu. Akhirnya tungguin datang bareng-bareng tuh jalan tuh. Jadi perjalanannya tuh masuk di situ. Lu bayangin aja ya, hutan jam 12 malam, kalau lu kan sering pergi gitu ya. Ya begitulah. Ya, itu sih fuck ya. Zaman dulu sih masih BBM ya. Senternya tuh masih kuning. Lu cerita kayak gitu, gua ingat dengan jelas karena yang terakhir gua ke Curug malam itu, tau Curug Bandung kan? Tahu? Dari parkiran ke Curugnya lumayan. Yes. Dan gue isengnya, gue satu suruh itu gue pulang dari Kungkung, gue matiin senter. Oh bagus. Ya. Mantap itu. Mantap. Nggak pulang gue, nyalain lagi lah. Jadi itu gelapnya, kalian begini tuh tangan kalian nggak kelihatan. Iya. Itu pokoknya kalau di daerah yang maksudnya literally hutan, Iya hutan. itu bener-bener nggak kelihatan apa. Alright. Dan yang lebih kerennya lagi, Curug Cipendok itu adalah tempat eksekusinya Imam Samudra. Oh iya. Oke. Oke. Nah, singkat cerita, mulailah, jalan. Udah mah licin, karena airnya itu radiusnya sampai ke tempat kita stop. Karena 200 meter itu tadi. Gede banget itu air terjunnya. Nah, jalan, nyampe lah. Mulailah tuh, biasalah salam. Nah, gue kan anak bawang nih. Gue ada temen gue, namanya Golek. Gue sahabat gue di sana. Dia tuh, gue merem-merem dong. Sampai ada satu momen, gue itu udah nggak kuasa untuk merem lagi. Melek lah. Karena kenapa? Udah mah dingin beneran kan pasti. Iya dingin. Terus yang kedua, sampai ke ini juga dingin bro. Ya luar dalam lah. Bukan, biasanya kan kalau hawa takut itu segala macam merinding, scary, Creepy. feeling creepy. Ini dingin, Cool. di dalam. Merasa dingin di dalam. Gue sampai gini, ini aneh sekali. Akhirnya gue mulai, oh masih aman. Man, 10 detik kemudian nggak aman. apa yang lo lihat? Jadi ketika mulai doanya itu udah mulai ngomong bahasa apalah itu ya, gue udah nggak dulu. Terus gue begini, lek. Ngapain dia gue? Apa namanya? Ini udah diem aja katanya. Diem. Mulailah angin agak kencang, makin kencang, super kencang. Jadi posisi lo itu di air. Jadi gini, ini air terjunnya. Nah. Radiusnya tuh cukup jauh. Nah gue jadi di sini ada batu. Nah gue di situ, gue agak mundur berapa langkah lah, 5 langkah lah. Lumayan lah ya. Berarti Lumayan. areal terbuka itu lumayan. Tapi itu sebenarnya bukan terbuka ya, itu batu-batu. Batu-batu. Ngalir air. Ya kita duduk situ. Angin tuh yakin sekali itu kencang sekali lah, gue perasaannya kayak gitu. Dan sampai ada suatu ketika tuh pohon tuh segede-gede gini bro. Iya hutan lah ya. Goyang. Gue sampai gini, lek. Udahlah. Udahlah. Maksud gue gini, kalau ketemu setan, gitu, ya udah. Ya udah. Emang abis itu lu mati? Enggak. Enggak. Kalau ini, Nah, ketimpa lah gitu. dan perjalanan yang agak sulit itu rutenya, kita kabur pun percuma. Jauh. Betul. Akhirnya gue tenang Jim, tenang gitu ya. Tuh temen gue itu, lalu dia takut juga. Percaya aja sama Pak Ardi. Mbak, nama guru gue Pak. Ya, oke. Wah gue Senin Kemis lah bro. Iya Senin Kemis. Semua manusia normal pasti bakal Senin Kemis. Udah takut sekali lah gue saat itu. For somehow anginnya itu tuh makin goks bro. Dan pohon masih terus. Untuk satu titik di tempat guru gue doang. And you know what? Kuncinya lari. Ya, Kuncinya lari. kuncen yang tidak bertanggung jawab. Ini gue bisa membuktikan omongan ini. Itu Ya, asli lari bro. Lihat tuh kuncen sampai kabur. Demi apapun ya. Ya kalau misalkan penonton ini di sini ya, pernah main ke air terjun, batunya licin kayak apa kan? Iya. Tiba-tiba tuh kuncen jadi ninja bro. Buset. Nggak jatuh bro. Hap, gitu. Lari hilang gitu udah. Gue sampai kayak anjing jago juga ya. Kalau kita di tempat kayak gitu angin kencang kita lari wajar. Ya. Kuncen. Yes.
Jadi kan dia mungkin lihat sesuatu atau dia merasakan suatu hal yang super di luar ininya dia, kapasitas dia lah ya. Terus gue, kuncen nih kamu, udah diem gitu ya. Akhirnya gue berdua kepeluk-pelukan aja gitu. Sampai di satu momen gue akhirnya gue merem aja, udah deh pasrah aja dulu, merem aja gitu. Sampai suatu ketika, udah gitu, Habis. anginnya masih tetap kencang, sampai kayak, udah Jim, belum waktunya. Itu kesel banget sih bro. Apaan sih ini? Apaan sih? Kan gue nggak tahu apa. Akhirnya jalan pulang. Ya udah dah. Belum waktunya tapi pulang. Udah kedinginan, ketakutan, nggak dapat apa-apa. Tapi di situ ternyata gue melihat have a dragon ya bro ya. Iya. Jadi waktu pas gue mulai ya udahlah gitu. Jadi kayak udah mulai mau begini. Kita kan punya pandangan yang tipis dari mata, Iya, sudah sayap kita itu kan. It's a big sih. Ya kalau bahasa kita kan anak muda dragon. Dragon. Kalau ini naga Jawa lah. Naga Jawa. Ular yang besar sekali gitu, maksud gue sampai gitu. Fuck, gitu. Gitu. Apalagi sih? Karena temen gue nggak lihat. Gue cuman kayak udah nggak apa-apa, belum waktunya. Oh ya udah, aman. Udah gue percaya di jalan pulang. Jadi dari tinggi air terjun itu yang 200 meter itu naga Jawa dia berdiri lewat tuh Dia kayak seliweran gitu. Aduh, gue nggak ngelihat. Kenapa kok gue yakin itu kayak naga Jawa? Karena naga Jawa itu kan ular yang sangat besar. ular yang besar. Terus kayak biasanya ada mahkotanya gitu. Ada aksesoris. Yes. Oh naga Jawa kali ya nih ya. Gue bilang tuh ngeri banget gitu gue bilang. Akhirnya gue cerita gue balik lah ya, ngobrol. Nggak taunya kenapa namanya Curug Cipendok? Karena Cipendok itu tempat keris. Pendok kan tempat keris. Jadi Cipendok, Cai pendok. kerisnya belum ketemu sampai sekarang. Jadi Jadi guru gue tuh punya ambisi, untuk milikin itu. keinginan. Makanya goyang, gitu. Karena mungkin Dia maksa mungkin. Udah dong, pulang dong. Yang bikin gue penasaran. Pohon sepelukan lu aja nggak muat, bisa goyang. bisa goyang. At least mestinya hancur itu tempat. Kalau beneran goyang, Yes. Udah dong, gue balik lagi dong. Lusanya atau besokan balik lagi. Fine everything. nggak ada apa-apa. Gila. Rumah pun enggak. Ya kayak biasa aja normal. Gue sampai wah gila sih box banget. Keren. Mungkin lebih creepy. Pernah gue ceritain juga. Pasti lu tau lah. Candi Jiwa. Oh oke. Gerbang, pintu gerbang sebelum ke sono, sebuah tempat di laut lah ya. Iya kan, altar kan itu. Dan di atas yang jaga pintunya muter. Sengeri itu, gue merinding loh. Iya. Jadi kan banyak Kang, apa sih hantu yang paling ngeri yang pernah dilihat? Mungkin mereka bakal mikir, wah kuntilanak. Lu menceritakan itu, lu minta naga Jawa lah. Dengan ukurannya seperti itu, ya udah bukan gemeter lagi. Ya gue sudah pernah merasakan yang semirip itu. Bedanya gue nggak ada pohon. Wah, pokoknya damn lah. Itu shit situation banget lah sebenarnya. Tapi di situ gue belajar beberapa hal. Maksudnya walaupun gue sebenarnya kan takut tuh ya. Takut. But I have faith kan. Maksudnya gue percaya sama diri gue. Percaya. Fine. Jadi kalau ke tempat-tempat begitu hal bagus, satu jangan main-main, yang kedua ada yang pandu. Jadi kan ada, lu nggak sampai ya gitulah. Ada yang lebih mengerti. Yes. Istilahnya. Nggak bikin lu tuh jadi acak-acakan lah hidup lu jadinya gitu ya, aman gitu. Di tempat yang sama. Nah kalau ini nyata, maksudnya lihat biasa. Fisik ya. Fisik gede, semua orang lihat. Jadi burung itu Burung. Segede ini. Jenis apa? Lebih gede lagi mungkin. Gue nggak tahu. Aduh besar banget. Jadi waktu itu gue itu kedua kalinya gue ke tempat itu. Perdana ya. Nih, Second. kalau kita pakai logik, si pendok itu ada di Jawa. Burung paling gede di Jawa, orang Jawa nggak terlalu gede. Yes. Kalau gue bilang Garuda boleh. Boleh, tapi itu udah punah. Seharusnya.
Enggak, gue nggak yakin. Nah, Karena itu bukan, maksudnya ini yang benar itu di luar Supra ya. iya di luar Supra. Ini fisik gitu. Logically ya burung paling gede yang ada di Jawa ya Garuda. Gila, gede banget bro. Oke. Waduh, gue mau mundur salah, mau maju salah. Tapi sih, gue takutnya tuh maksudnya kayak segede itu, anggaplah paruhnya segede gini ya. Kalau gua dipacok kelar.